Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa bertatap muka kembali walaupun secara online. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita anturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengimpun mata kuliah tafsir tematis, yaitu kepada Bapak Muhammad Zulkarnain M.Hum yang telah memberikan saya sendiri membuat tugas video ini. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang lebih baik. Apa sih yang dimaksud lebih baik? Ya, maksudnya di sini kita itu lebih baik itu seperti apa sih? Maksudnya lebih baik itu ketika kita membuat kesalahan, hendaknya itu kedepannya itu kurang gitu. Nah, maksudnya kita perbaikin gitu. Ya, seperti yang ada dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Zalzalah, tepatnya pada ayat 7 dan ayat 8. Di situ jelas banget udah dijelaskan ya. Ya, yang surahnya sendiri berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, yang artinya sendiri, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zaharo, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, makna yang ketujuh, kita bisa menerawang ya bahasanya kita itu. Kalau misalnya kita berbuat baik, insya Allah akan balik kepada diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat jahat akan berbalik kejahatan itu sendiri kepada kita. Ya, asbabul nuzul yang kita ketahui dalam surah ini, yaitu surah Al-Zalzalah, tepatnya ayat 7 dan ayat 8 sendiri. Ulama ini berpendapat surah ini turun sebelum hijrah. Sebelum hijrahnya Rasulullah ya tepatnya. Termasuk surah Makiyah. Jadi surah ini termasuk dalam surah Makiyah. Namun ada pula yang berpendapat surah ini ada ulama lain yang berpendapat bahwasanya surah ini turun setelah Hijriyah, yaitu tepatnya surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Kalau menurut penafsirannya itu Ibnu Katsir termasuk ulama yang berpendapat dalam surah Al-Makiyah. Sedangkan Syekh Wahab Az-Zuhaili termasuk ulama yang berpendapat surah Makiyah. Dalam tafsiran Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhuli menyebutkan asbabul nuzul surah Al-Zalzalah bahwa orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan perhitungan oleh itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Ya, jadi kita tahu sendiri surah ini itu diturunkannya bahwasanya orang-orang kafir itu bertanya kapan itu hari kiamat dan kapan itu hari perhitungan. Jadi ketika itu semua orang itu bertanya, maka diturunkanlah surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah sendiri yang berarti surah Al-Zalzalah sendiri yang artinya
kegoncangan ya. Jadi ketika nanti kita digoncangkan itu sekuat-sekuatnya, beban yang ada di dalam bumi ini semua itu dikeluarkan oleh bumi karena dia sudah menahan bertahun-tahun, dan juga sudah diberi tanda bahwasanya adanya hari kiamat. Itu selalu ada tanda-tandanya ya, entah itu dari tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil. Ya, jadi saya ini tidak hanya membahas tentang lebih baik, tetapi juga menjelaskan tentang al-zalzalah, tentang hari akhir, tentang hari perhitungannya. Ya, tapi lebih tepatnya ya tadi yang saya jelaskan itu terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada benar, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, datangnya itu dari saya sendiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.